Halo, perkenalkan nama saya Azra Afifah Pratiwi dari 4 MNMF dengan NPM 2041300. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus posisi atau duduk perkara. Yang pertama tentang objek keberatan. Nah, jadi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BP atau BPSK Kota Sibolga nomor 02 garing PTS Arbitrase garing BPSK garing 3 garing 2022 tanggal 10 Maret 2022 antara Nazarudin Gea selaku konsumen dan penggugat melawan PT Capella Multidana selaku pelaku usaha tergugat. Nah, jadi alasan pengajuan keberatan tersebut adalah bahwa pemohon keberatan atau PT Capella Multidana tadi yaitu perusahaan yang bergerak di pembiayaan kendaraan roda 2 dan roda 4 di daerah Sumatera Utara, dan termohon keberatan yaitu Nazarudin Gea yang merupakan konsumen dari pemohon keberatan tadi yaitu PT Capella Multidana yang telah memberikan fasilitas pembayaran 1 unit mobil atau kendaraan sebagaimana yang dimaksud, yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 unit mobil atau kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 003423 garing 1177 16 garing PSP garing 0421 garing M tanggal 19 April 2021 dengan spesifikasi kendaraan bertipe Daihatsu Sigra RDLX dengan nomor rangka MH KS6G J6JMJ091614 dengan nomor mesin 3NRH556133 yang berwarna hitam dan dengan tahun pembuatan 2021 dengan nomor polisi BB1451MD, di mana perjanjian di awalnya itu adalah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta memiliki sertifikat jaminan fidusia nomor W20168896 AH.0501 tahun 2021 tanggal 7 bulan 5 2021 di jam 16.35. Nah, jadi permasalahannya adalah bahwa seiring berjalannya waktu, di mana sejak awal pembiayaan kendaraan diberikan, termohon keberatan atau Bapak Nazarudin Gea melakukan pembayaran angsuran selalu tidak tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Dan terkait hal ini PT Capella Multidana selaku pemohon keberatan telah melakukan teguran secara lisan, namun teguran lisan itu tidak disampaikan tidak diindahkan oleh Nazarudin Gea ini. Yang selanjutnya hal tersebut berlangsung terus-menerus bahkan sejak angsuran kelima, yaitu jatuh temponya pada tanggal 19 September 2021 yang sesuai perjanjian di awal yang telah dibuat antara pemohon keberatan dan juga termohon keberatan. Nah, jadi termohon keberatan sama sekali tidak memperdulikan pembayaran angsuran. Sehubungan dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran, jadi termohon keberatan dan pemohon keberatan telah melakukan teguran kepada termohon keberatan secara lisan. Demi teguran yang telah berulang kali disampaikan, namun termohon keberatan tidak juga melaksanakan pembayaran angsuran. Berkaitan dengan itu, pemohon keberatan atau PT Capella Multidana tadi memberikan teguran tertulis kepada termohon keberatan sebagaimana surat nomor 1244 garing CMD garing COLL garing X 2021 garing M tanggal 25 Oktober 2021 ketika termohon keberatan yaitu Nazarudin Gea tadi telah menunggak angsuran selama 3 bulan waktu berjalan. Nah, jadi di mana surat teguran tersebut dikirimkan via pos pada tanggal 30 Oktober 2021. Jadi setelah surat teguran diberikan kepada termohon keberatan,
termohon keberatan ini tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang tertunggak ya, dan tidak menyerahkan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan kepada pemohon keberatan. Sebagaimana dengan tidak adanya etikat baik dari termohon keberatan ini yang tidak melakukan kewajibannya, jadi dengan selanjutnya itu pemohon keberatan ini kembali mengirimkan surat teguran kepada termohon keberatan pada saat angsuran pembiayaan kendaraan tersebut sudah menunggak selama 4 bulan yang dikirimkan kembali via pos pada tanggal 27 Desember 2021. Nah, bahwa setelah beberapa kali pemohon keberatan ini memberikan teguran tertulis kepada termohon keberatan, namun termohon keberatan ini yaitu Nasaruddin Gea sama sekali tidak ada melakukan pembayaran seluruh angsuran yang tertunggak dan tidak juga melakukan sebagian angsuran yang telah tertunggak. Jadi tidak ada itikat baiknya dari termohon keberatan ini untuk menyerahkan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan kepada pemohon keberatan. Nah, jadi setelah pemohon keberatan ini memberikan kesempatan dan kelonggaran waktu yang sudah cukup lama, jadi termohon keberatan untuk meminimalisir kerugian mereka serta melaksanakan isi perjanjian pembiayaan, maka berdasarkan surat kuasa eksekusi yang diberikan termohon keberatan pada tanggal 19 April 2021 kepada si pemohon keberatan, kendaraan merupakan objek pembiayaan yang digunakan atau dieksekusi pada tanggal 22 Januari ketika termohon keberatan telah menunggak angsuran selama 5 bulan waktu berjalan. Nah, setelah sudah banyaknya kelonggaran yang sudah diberikan dari pemohon keberatan kepada termohon keberatan, maka muncullah dasar pertimbangan dari pemohon keberatan. Yang pertama, melakukan pelunasan dipercepat atau pembayaran keseluruhan piutang kepada pemohon keberatan secara seketika atau sekaligus. Lalu yang kedua, termohon keberatan yaitu Nasaruddin Gea tadi bisa mencari perusahaan pembiayaan lain untuk mengalihkan pembiayaan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang menerimanya. Yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh perusahaan pembiayaan tersebut yang bersedia untuk melanjutkan pembiayaan kendaraan tersebut. Terlebih dahulu melakukan pelunasan yang dipercepat kepada pemohonan keberatan, yaitu PT Capella tadi secara sekaligus. Jadi diberi dua pilihan oleh pemohon keberatan pada saat itu. Lalu setelah itu termohon keberatan yaitu Nasaruddin Gea hanya bersedia melakukan pembayaran melalui angsuran yang tertunggak saja. Selain itu, termohon keberatan tidak bersedia melakukan pembayaran seperti denda serta biaya yang timbul akibat digudangkannya kendaraan tersebut yang tadi sudah dilakukan oleh pemohon keberatan. Nah, selanjutnya termohon keberatan telah disidangkan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengabulkan permohonan konsumen sebagian, lalu yang kedua menghukum kedua belah pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini. Lalu yang ketiga menyatakan bahwa penarikan kendaraan tidak sah karena tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi, di mana ada debt collector atau petugas penarikan pada saat penarikan tidak dapat menunjukkan identitas diri. Jadi debt collector ini tidak menunjukkan identitas diri mereka, lalu tidak menunjukkan surat kuasa, sertifikat fidusia, sertifikat kompetensi, serta tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU 2019. Lalu
Yang keempat, ada menghukum konsumen untuk membayar tunggakan angsuran. Lalu yang kelima, membebaskan konsumen atas pembebanan biaya penarikan kendaraan, biaya gudang, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penarikan kendaraan yang dimaksud, yaitu tadi kendaraan roda 4 tersebut. Lalu yang keenam, ada menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1 unit mobil merek Daihatsu tersebut beserta STNK kepada konsumen secara utuh dan sebagaimana kondisi semulanya. Lalu yang ketujuh, ada menghukum pelaku usaha untuk menormalkan kembali perjanjian pembiayaan cicilan mobil yang dimaksud dengan kontrak nomor 0013-23-17716-PSP-04-21-M. Lalu yang kedelapan, menghukum konsumen untuk membayar sisa angguran yang masih berjalan secara konsisten. Nah, jadi menghukum konsumen ini maksudnya adalah melakukan angsuran tepat waktu setiap bulannya sampai dengan masa kontrak perjanjian mereka terakhir. Lalu yang terakhir, ada membebaskan pelaku usaha atas tuntutan pengembalian surat berharganya seperti KTP asli, lalu sertifikat vaksin, lalu kartu bank, dan lain-lain yang terdapat pada kendaraan tersebut. Nah, jadi menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan dapat dikabulkan sebagian dan menolak permohonan selain dan selebihnya. Nah, jadi dalam rekonvensi mereka menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan rekonvensi dari termohon atau pemohon pun pada pokoknya meminta untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan BPSK Kota Sibolga. Nah, jadi menimbang bahwa karena BPSK Kota Sibolga tidak berwenang untuk mengadili sengketa akuo, sehingga putusan BPSK ini dari Kota Sibolga ini harus dibatalkan pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam konvensi di atas. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat seluruh permohonan rekonvensi dari permohonan atau permohonan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Nah, jadi dalam konvensi dan rekonvensi ini menimbang bahwa karena termohon dan pemohon ada di pihak yang kalah, maka termohon konvensi atau pemohon rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini jumlah yang ditetapkan amar putusan, yaitu memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Nah, jadi konvensi yang pertama adalah dalam eksepsi. Nah, jadi dalam eksepsi ini menolak eksepsi termohon keberatan seluruhnya. Dalam pokok perkara, yang pertama mengabulkan pemohon keberatan sebagian, lalu yang kedua menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini. Lalu yang ketiga menyatakan putusan bahwa penyelesaian sengketa konsumen Kota Sibolga tanggal 10 Maret 2022 batal dan tidak berkekuatan hukum. Lalu yang keempat menolak permohonan pemohon keberatan selain dan selebihnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahas putusan hakim menurut saya. Itu putusan hakim sudah adil dan sudah mengikuti dasar hukum. Dikarenakan menurut saya kedua belah pihak ini sama-sama bersalah. Dari pihak pemohon keberatan yaitu PT Kapela pun sudah melakukan kesalahan dari awal dikarenakan tidak bertanggung jawab dikarenakan dia memakai debt collector yang tidak menunjukkan identitas diri, lalu surat-surat yang lainnya. Itu sudah tidak menjamin kejernihan transaksi. Lalu yang kedua juga termohon keberatan
jelas bersalah karena dia sudah menunggak pembayaran dan tidak mengikuti prosedur yang sudah dibuat dari awal oleh pemohon keberatan, karena tidak melakukan angsuran selama berbulan-bulan, tidak melunasi angsurannya selama berbulan-bulan. Jadi segitu dulu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.